Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kita siapkan Mada Bakti 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini dalam rangka merayakan hari Minggu Biasa yang ke-15. Lewat perayaan kudus kita ini tentu kita datang dan hadir bersama di hadapan Allah, membawa ungkapan syukur terima kasih kita karena Allah yang begitu mengasihi kita telah menuntun, menyertai dan memberkati kita dalam perjalanan perjuangan hidup kita masing-masing dalam sepekan telah kita lalui. Sembari kita juga memohon semoga Tuhan sungguh senantiasa dengan penuh kasih menuntun dan memberkati kita dalam seluruh rencana, pekerjaan, usaha dan pelayanan kita sepekan ke depan. Semoga semuanya mampu kita jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Nya, dan dengannya kita boleh mengalami sukacita dan kegembiraan hidup. Juga kita bawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan Frater Thomas Rubak HHK yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan pada tanggal 10 Juli 2023. Dan juga kita bawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan bagi saudara kita Bapak Antonius Kampanye Parung. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari sejenak salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Kami juga bersyukur kepadamu atas tuntunan kasih dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh pekerjaan usaha dan pelayanan dan keluarga kami sepekan telah lalu. Dan dengannya pula kami mohon, ya Allah,
Semoga dalam sepekan ke depan dalam seluruh rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kami sungguh dimampukan menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Padang-padang rumput berbusa
berbusanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan pada satu perumpamaan yang tentu saja menjadi tantangan bagi kita menjalani hidup iman kita. Dalam perumpamaan yang baru saja kita dengarkan dari bacaan Injil, ada 4 jenis tanah tempat di mana benih yang ditabur itu jatuh. Tanah pinggiran jalan, tanah berbatu-batu, tanah di tengah semak duri, dan juga tanah yang baik. Bahwa kemudian semuanya bisa menumbuhkan. Ya. Yang pertama dikatakan itu tanah pinggiran jalan, ia tumbuh tetapi hanya sesaat saja karena sebentar tumbuh lalu dilindas oleh si jahat lalu mati. Saya membayangkan memang kalau di Bapak Ibu ke Tanah Toraja itu, pinggir-pinggiran jalan itu orang-orang Toraja yang memang suka pelihara babi dan makan daging babi itu, pinggiran jalan juga ditanami sayur-sayur babi. Kalau orang Toraja bilang utan bayi, ya utan itu sayur, bayi itu berarti babi, jadi sayur babi, sayur untuk babi. Nah, memang subur sebentar, tapi kadang-kadang baru mulai tumbuh. Kalau mobil, ya tentu saja bukan yang di kotanya ya, yang ke pedalaman-pedalamannya. Lalu kalau mobil sudah ketemu di jalan, ya dilindas lagi lah itu sayur babi, ya mati lagi. Begitulah memang kalau kita juga misalnya, ya tadi dikatakan bahwa firman itu adalah benih dan penaburnya adalah Kristus, tanahnya itu adalah kita yang menerimanya. Nah, kalau kita menyiapkan diri kita seadanya seperti tanah pinggiran jalan untuk menerima firman, maka sebentar sesaat ketika ada yang jahat lalu merampas kata firman itu dari hati kita, maka saat itu pun kita kehilangan arah dan kita kemudian ya tidak mendapatkan manfaat dari firman itu. Nah, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu yang dikatakan tipis tanahnya. Jadi kalau ditabur benih tumbuh sebentar, tapi kalau dikatakan dalam Injil matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya kita bisa membayangkan tanah-tanah yang ada di bebatuan itu selalu saja tumbuh, pasti tumbuh. Kalau hujan pasti ada tumbuh tanaman.
Tetapi ketika kering, musim kering, sejenak layulah tanaman itu. Karena memang akarnya hanya sedikit saja melekat pada tanah, dan ketika kering menjadi layu. Dan kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam penjelasannya, bahwa benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang mendengarkan firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya membayangkan bahwa orang yang menjadikan dirinya sebagai tanah yang berbatu-batu, tempat firman ditaburkan itu, tumbuh sejenak dan segera juga menjadi mati karena tidak berakar. Banyak orang Kristiani yang menerima firman itu hanya sebatas kalau ia cocok, ya kan? Kalau ia cocok, orang ini, pastor ini katakan seperti ini, itu dia baik, ya. Tetapi ketika ada pastor mengatakan firman yang sama, lalu menyinggung perasaannya, lalu bilang, tidak baik itu, tidak benar itu. Lalu firman itu tidak berdaya pada dirinya, karena ia mau menerima firman itu hanya sekedar ketika ia merasa cocok, merasa senang. Nah, banyak umat Katolik biasa kalau pastor berhomili mulai memperhatikan, jangan-jangan pastor singgung saya, jangan-jangan sengaja pastor itu menjelaskan firman itu supaya mengena pada saya. Ya. Saya ketika bertugas di daerah, beberapa kali saya mendapatkan dalam tanda petik masukan dari umat. Lalu umat katakan begini tapi bukan langsung kepada saya, dia katakan kepada sekretaris, tolong sampaikan kepada pastor. Lalu sekretaris itu sampaikan kepada saya. Umat bilang begini, pastor, katanya pastor kalau homili tidak usah singgung-singgung umat. Loh, emangnya kalau pastor homili itu memperhatikan umat lalu disinggung? Jadi jangan sampai kalau pastor sudah mulai begini, mungkin umat merasa mungkin pastor cari-cari saya lalu mulai menyinggung. Kan tidak. Jadi kita menyediakan diri sebagai lahan yang tanahnya sedikit tipis, penuh dengan batu, penuh dengan kekerasan hati, penuh dengan kedengkian kita, sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Kita hanya mau menerima firman itu ketika kita merasa bahwa itu cocok dengan hidup saya, itu cocok dengan kemauan saya, itu cocok dengan keinginan saya. Firman itu tidak akan membuahkan hasil. Mungkin kita merasa firman ini cocok hanya sebentar saja, firman itu mungkin berdaya guna bagi kita, tetapi setelah itu membuat kita tak berdaya. Yang ketiga adalah bahwa firman itu ditaburkan dan jatuh di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Nah, tidak sedikit orang Kristiani ingin memanfaatkan firman itu untuk memperkaya diri. Dalam arti apa? Bahwa kita mengatakan firman itu mempunyai kuasa. Allah itu maha kuasa. Apapun yang kita minta kepadanya akan diberikannya. Iya kan? Seolah-olah kita mempunyai kartu debitnya, lalu kita tinggal colok, tak
seberapa kita mau, itu yang dikasih. Nah, persoalannya adalah kartu debit itu diisi tidak. Iya kan? Kalau tidak diisi, biar punya kartu kartu debit, pergi di ATM atau mungkin juga digesek ketika pergi belanja, tidak akan menghasilkan juga kalau tidak pernah diisi. Ya kan? Demikian juga sebenarnya kita, kalau kita ini menjadikan diri kita sebagai tanah yang hanya ditumbuhi oleh semak-semak dalam bahasa Injil yang kita dengarkan tadi. Semak-semak diartikan oleh Yesus sebagai kekhawatiran, sebagai harta kekayaan, tipu daya harta kekayaan, maka kita hanya bertumbuh dalam firman itu hanya sesaat saja. Karena kekhawatiran lebih besar, tipu daya harta kekayaan itu lebih kuat, sehingga firman itu tidak menjadi tumbuh dan berdaya, berbuah, berlipat ganda dalam hidup kita. Banyak orang yang kemudian meninggalkan firman itu karena kekhawatirannya, karena tipu daya harta kekayaan itu. Nah, yang keempat adalah sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ya, ditanamkan, ditaburkan firman itu, ia mengerti, ia memahami firman itu, dan tentu saja kalau dia mengerti, ia memahami firman itu, ia menyediakan dirinya dengan baik dan membiarkan firman itu bertumbuh, membiarkan dirinya, hidupnya dituntun oleh firman itu. Itulah tanah yang baik, dan dikatakan ia akan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dia akan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat kalau kita menjadikan hidup kita sebagai tanah wadah yang baik bagi firman Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, di sana ditampilkan bahwa firman Tuhan itu seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Nah, maka kalau tadi diumpamakan sebagai benih yang ditabur, benih itu sabda Allah, penaburnya adalah Kristus, dan tanahnya itu adalah kita. Maka ketika Tuhan sendiri menaburkan sabdanya itu, yang dikatakan dalam bacaan pertama seperti hujan dan salju turun ke bumi, Tuhan mengharapkan bahwa itu akan menghasilkan buah dan tidak akan kembali tanpa menghasilkan buah. Nah, persoalannya kalau dipertentangkan dengan bacaan Injil, bisa berbuah, bisa juga tidak berbuah. Tergantung bagaimana kita menyediakan diri sebagai lahannya. Apakah kita menyediakan diri sebagai lahan pinggiran jalan, atau lahan yang berbatu-batu, atau lahan yang penuh semak duri, atau lahan yang baik. Dan tentu saja pasti pilihan kita mau supaya kita menjadikan hidup kita, diri kita ini sebagai lahan yang baik, agar sabda yang ditaburkan tumbuh subur dan menghasilkan buah. Dan dalam refrain Mazmur Tanggapan dikatakan tadi, benih yang jatuh di tanah yang baik
akan berbuah, menghasilkan buah. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sabda Allah ini kiranya menjadi bagi kita peneguhan agar dalam menjalani kehidupan kita dan mempersiapkan diri kita sebagai lahan firman Tuhan, baiklah kita terus berusaha menjadikan hidup kita dan diri kita sebagai lahan yang baik. Dan sebagaimana sabda yang kita dengarkan dalam Injil, dengannya kita dapat menjadi wadah yang baik dan menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kita, bukan hanya berlimpah untuk diri kita tetapi juga bagi sesama kita yang kita jumpai dan yang kita layani dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa di surga agar manusia mendengarkan sabdanya yang berkuasa, dan semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah di antara kita. Marilah mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah. Juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda dan melalui peristiwa-peristiwa zaman kami, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luarnya, ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib, ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur,
Ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami, melainkan semoga hati kami terbuka bagi sabdamu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk keselamatan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi hambamu Frater Thomas Rubak HHK dan juga hambamu Bapak Antonius Kampanye Parung. Ya Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala salah dosa mereka dalam seluruh perjuangan hidupnya di dunia ini menumbuhkan firman-Mu, dan semoga segala apa yang baik yang telah mereka perjuangkan selama hidupnya di dunia ini dan kesetiaan imannya sungguh menjadi jaminan untuk dapat memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita bawa juga dalam doa kita saudara-saudari kita, keluarga, orang yang kita kasihi dan mengasihi kita yang membutuhkan pertolongan doa kita. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan buatlah kami mendengarkan. Juga bila sabdamu kurang kami sukai, semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan, Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang berlimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Minggu 16 Juli 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 8 dan Minggu 9 Juli 2023, Rp18.150.000. Kolekte pembangunan Rp11.195.000. Sumbangan pribadi Johannes P. dan Since Sinjai Rp2.000.000. Kedua, akan salin menerimakan sakramen perkawinan Fulgensius Kila dan Maria Theodora Apriani sebagai pengumuman yang ketiga, Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Ketiga,
Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, penerimaan calon sakramen Krisma masih dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau kelas 8 SMP. Bagi yang ingin mendaftar silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan foto ukuran 3x4 1 lembar. Kelima, Marriage Encounter atau ME Distrik ke-9 Makassar akan mengadakan Weekend ME Nusantara Angkatan ke-107 pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih kepada segenap umat dan para petugas yang telah ambil bagian dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kita semua lewat Ekaristi Kudus ini sungguh memperoleh berkat Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam hatinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah warta sukacitaku sampai